Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan lanjut ke sesi materi soal globalisasi yang meliputi pembahasan seputar perdagangan, diskonten, dan juga freedom. Dalam kesempatan kali ini nanti saya akan membahas beberapa teoris terkemuka di dunia, misalkan seperti Joseph Stiglitz dan juga Amartya Sen, yang mana kedua tokoh ini sama-sama pernah memenangkan Nobel Prize of Economics ya. Ini by the way, suara saya bisa diterima oleh semua? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, langsung kita mulai saja kalau begitu. Sesi ini seperti biasa saya record dan nanti teman-teman bisa untuk melihat hasilnya nanti di aula ya. Oke. Sebelum kita masuk pada sesi materi pada pertemuan kali ini, silakan teman-teman untuk diskusi soal review minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu. Nah ini saya punya alternatif pada saat itu menerangkan berdasarkan konsep dari Hans Rosling ya, yang mengemukakan bahwa mungkin terminologi soal negara berkembang dan negara maju itu tidak lagi relevan. Sebagai gantinya, dia membuat sebuah framework ya, yang mana di sini bisa dilihat ke teman-teman di gambar berikut. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat soal framework yang ditawarkan oleh Hans Rosling ini terkait bagaimana kita melihat progres pembangunan dunia? Mungkin siapa di sini yang mau menjawab? Coba saya minta Mbak Anis Fitria. Kira bagaimana? Halo, semua bisa dengar saya? Mbak Anis Fitria, bisa dengar saya? Iya, Pak. Ya, silakan Mbak Anis. Bagaimana? Ini kemarin saya mendapatkan kuesioner ya dari teman-teman soal pembelajaran jarak jauh, yang mana pada kuesioner tersebut kami di departemen diberikan masukan untuk menyelenggarakan perkuliahan lebih interaktif. Nah, sekarang saya juga mencoba untuk meningkatkan frekuensi interaktifnya. Jadi saya juga mengharapkan partisipasi teman-teman untuk tidak mengikuti perkuliahan secara pasif ya, tapi saling
interaktif, saling menanggapi, saling berdiskusi, bagaimana perkuliahan juga dilakukan di sesi yang konvensional. Mungkin ada yang mau menanggapi? Mungkin ada yang mau menanggapi. Beberapa sudah masuk komentarnya di dalam aula, walaupun ada beberapa yang mungkin korelasinya kurang pas karena tidak membentuk kurva positif atau negatif, tapi nggak masalah, nanti kita bisa bahas itu di lain kesempatan. Tapi tadi dengan pembagian 4 level ini, tadi seperti kata Mbak Mia ya, jadi itu bisa paling tidak membuat polarisasi kita itu jadi lebih tidak dibagi lagi berdasarkan 2 kubu saja. Jadi developed atau developing, the north and the south, atau the west and the rest ya. Tetapi dengan melihat progres pembangunan yang mana di platform Gapminder ini teman-teman bisa melihat datanya dari tahun 1800, kita bisa melihat ternyata the progress of world's development itu is actually getting better, dan ada signifikansi proses di sana. Oke, berikutnya mungkin pertanyaan berikutnya soal masih tentang review minggu lalu. Ada pendapat bahwa populasi nanti di sekitar tahun 2075 menurut prediksi PBB itu populasinya mencapai kurang lebih sekitar 11 miliar orang. Nah, ini disebabkan karena apa? Apakah pertumbuhan populasi dunia yang semakin banyak di setiap tahun, setiap dekade, itu dipengaruhi oleh banyaknya pernikahan dini atau mungkin banyaknya kelahiran anak yang tidak terkendali? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kita coba kira-kira gara-gara apa? Jadi prediksi banyak organisasi dunia itu akan memprediksi bahwa tahun 2075 kita akan dapat kurang lebih sekitar 11 miliar populasi. Ini gara-gara apa? Ya, Mbak Desa, silakan. Mungkin gini ya Pak, angka harapan hidup di usia atas itu semakin tinggi, jadi banyak usia di atas umur 50 itu yang sehat-sehat. Oke, ini ya, jadi bisa lihat di grafis ini, adik-adik sekalian, kita lihat bahwa kita lihat bahwa satu kotak di sini itu mewakili 1 miliar orang ya. Kita posisinya sekarang sudah di sini ya, 2020 sekarang ya, di tengah-tengah sini. Nah, kalau kita lihat sekarang apa sih yang dimaksud dengan bonus demografi? Dan bonus demografi yang kita nanti akan prediksi akan kita capai pada tahun 2045 itu salah satunya disebabkan karena yang pertama, angka harapan hidup masing-masing masyarakat di negara apapun itu ternyata semakin naik pertumbuhannya. Jadi yang dulunya di tahun 1800 yang mungkin hanya 40, kemudian di era abad 20 yang menuju angka 50, sekarang rata-rata angka harapan hidup itu sudah mencapai kurang lebih 70 tahun. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa orang ternyata hidup lebih lama, ya.
Jadi bukan disebabkan karena pertumbuhan angka kelahiran anak yang tidak terkendali, tetapi memang populasi manusia di bumi ini karena mereka hidup lebih lama. Jadi itu bisa disebut sebagai progres yang baik juga sebenarnya. Nah nanti prediksinya di tahun 2075 itu nanti orang bisa hidup lebih dari 75 tahun. Ya mungkin karena semakin maju perkembangan teknologi, semakin banyak juga temuan-temuan medis untuk memberikan kita vaksin, memberikan kita kekebalan penyakit, ya mudah-mudahan nanti untuk penyakit SARS-CoV-2 ini sudah segera ditemukan, maka kita bisa stronger di situ. Oke, kemudian juga terkait 2 minggu lalu, ini review yang terakhir. Nah, Hans Rowling itu dia menyebutkan paling enggak ada 11 gap instinct ya. Sebuah bias understanding yang mana itu saya minta teman-teman sebutkan paling enggak ada 4 aja di sini. Nah, kira-kira itu ada gap, ada negativity, ada fear atau generalization. Mungkin di antara adik-adik sekalian ini ada yang mau menanggapi. Mungkin ada yang masih ingat kira-kira gap itu apa, negativity itu apa, fear itu apa, dan generalization itu apa. Ya, Mbak Afita. Silakan, mungkin ada yang bisa paling nggak menyebutkan salah satu saja, nggak masalah. Masuk ke materi ini ya. Mungkin bisa nggak teman-teman menyebutkan di sekitar Anda, bisa nggak Anda menyebutkan beberapa mungkin benda kali ya, benda ataupun hal-hal yang Anda rasakan, Anda pakai, Anda makan atau Anda minum, dan hubungkan hal tersebut dengan globalisasi. Mungkin kita memulai diskusi ini dengan contoh yang sederhana ya. Siapa di antara kalian yang mungkin bisa memberikan sebuah objek, jadi teman-teman mention objeknya, objek yang ada di sekitar kalian, kemudian teman-teman hubungkan dengan globalisasi. Mungkin itu Pak, adanya aplikasi Gojek. Mbak Launa, apa menurut kamu aplikasi tadi itu merupakan impact dari globalisasi? Jadi kalau dulu kan ojeknya kan masih biasa kan Pak. Lah kalau adanya Gojek itu jadi bisa mempermudah orang untuk pergi kemana-mana tanpa harus pergi ke pangkalan ojek, terus bisa langsung memesan kayak gitu. Itu kayak efek globalisasi gitu Pak. Dari segi teknologi. Oke, mungkin awalnya Gojek, saya juga setuju, mungkin awalnya Gojek itu juga belajar banyak dari, pada saat itu mungkin yang pertama kali dikenal dunia adalah ini ya, mungkin Uber ya, yang digunakan di Amerika Serikat ya. Dan mungkin dari situ foundernya dulu, Pak Mas Menteri sekarang ya, mungkin juga terpikir di Indonesia impact dari teknologi ride sharing ini bisa diimplementasikan pada jenis kendaraan yang sifatnya lokal ya, misalkan seperti
sepeda motor, karena nggak semua negara itu mengendari sepeda motor, terutama untuk digunakan sebagai transportasi umum ya. Nah, di sini saya kira nggak semua negara itu punya tren Gojek, tapi tren-tren ini hanya terjadi di negara-negara yang menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan yang sering dipakai, misalkan di Taiwan, di Bangkok, dan sebagainya. Makanya mungkin sharing di Asia Tenggara ini sangat terkenal dengan motor. Oke, itu yang bagus. Mungkin dari Mbak Launa, mungkin ada yang lain? Benda-benda sekitar apa di sekitar Anda? Anda bisa menyebutkan benda apapun nih. Mungkin aplikasi e-book mungkin Pak. Oke, Mbak Maya kok bisa menyebutkan e-book? Sebagai mahasiswa yang itu lebih mendigitalisasi proses kita buat belajar. Kita bisa membaca buku-buku yang diterbitkan di dalam aja. Kita bisa membaca buku-buku yang diterbitkan dari berbagai macam negara. Jadi itu sangat memudahkan dan itu juga praktis. Dengan menggunakan internet dan smartphone, kita bisa membaca buku-buku online. Oke, very nice example juga aplikasi e-book ya dari Mbak Maya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan benda lain selain aplikasi mungkin? Atau mungkin benda-benda yang menempel atau yang Anda gunakan? Ya, Mas Isan, silakan. Mungkin ini Mas, sistem, kan sejatinya kan globalisasi mempermudah ini kan Mas, pertukaran informasi. Nah, yang dimana tuh globalisasi sendiri, mungkin pada era-era sebelum adanya teknologi, mungkin informasi itu kayak nggak secara aktual gitu Mas. Tapi kan sekarang berita aja tuh udah sebegitu aktual lah gitu. Kita sendiri di Indonesia bisa tahu gimana situasi terkini yang di Amerika gitu misalnya Mas. Oke, terkait teknologi ini ya, komunikasi, itu saya juga setuju juga. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh ini deh, baju mungkin. Nah, baju ini menurut kalian dampak globalisasi juga nggak? Baju yang kalian pakai nih, terlepas apapun mereknya nih. Ada yang bisa ngomongin nggak? Karena sekarang banyak baju-baju yang kayak impor dan ekspor loh Pak. Jadi barangnya dari luar negeri bisa dipakai di sini. Bukan hanya baju sih, kan biasanya piring juga misalnya made in China gitu. Oke, piring juga ya. Jadi banyak. Ya. Jadi saya ngasih contoh baju. Nah, kenapa kok saya ngasih contoh baju? Nah, kaos yang Anda pakai ini ya, saya nggak bisa lihat kaos kalian ya. Kalau baju yang kalian pakai karena mostly di off videonya. Cuma saya melihat kaos ini adalah bentuk antara sebab dan hasil dari ambisi perekonomian global. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, mungkin yang pertama bisa saja kaos yang Anda gunakan itu bukanlah berasal dari kain katun yang ada di negara Anda, di Indonesia. Tetapi kain katun atau kain lain yang itu yang diekspor dari negara-negara lain. Misalkan kalau Anda menggunakan aparel-aparel yang mungkin sifatnya internasional, itu mungkin teman-teman sering membeli produk-produk seperti itu dibuat di Vietnam, dibuat di Bangladesh, ya, atau dibuat dari negara penghasil kain lainnya. Nah, kemudian laptop nih. Anda di sini banyak yang pakai laptop, pakai HP ya. Itu mungkin misalkan laptop kalian Anda pakai Apple misalkan. Itu mungkin dirakit di Tiongkok, tetapi mesinnya, komponen-komponen di dalamnya itu berasal dari negara-negara kayak Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya ya. Bahkan baju juga seperti itu. Misalkan saya yakin mungkin teman-teman juga tahu brand aparel baju yang lagi happening dari Jepang. Nah, itu ya. Itu belum tentu dibuat di Jepang juga. Belum tentu menggunakan cotton Jepang, walaupun brand tersebut berasal dari Jepang ya. Jadi itulah yang menggambarkan bagaimana perdagangan itu bisa
tidak saja menggambarkan bagaimana asal pabriknya itu bisa berbeda dari negara asalnya, bahannya bisa berbeda, tetapi juga distribusinya juga bisa sangat berbeda. Nah, kenapa kok bisa disebabkan oleh hal tersebut? Misalkan dulu kalau di Amerika semenjak sekitar tahun 60-an mereka sudah berhenti untuk mensubsidi kain cotton, tetapi mengalihkan subsidi tersebut untuk hal-hal yang lain, misalkan untuk produksi teknologi, produksi terkait kendaraan dan sebagainya. Jadi negara-negara yang memutuskan tidak lagi untuk memproduksi misalkan barang-barang seperti barang mentah atau barang jadi, ya mereka memfokuskan industrinya pada hal yang lain. Nah, kenapa kok harus sampai seperti itu? Kok terdengar sangat kompleks ya. Jadi satu barang itu bisa dirakit di negara lain, bahannya pun bisa diambil dari banyak tempat. Itu karena yang pertama pasti karena adanya efisiensi. Nah, efisiensi ini bisa dikatakan efisien bisa karena cost production-nya lebih murah, kemudian produksinya bisa lebih cepat, dan surplusnya tadi bisa masif ya. Ujung-ujungnya tentu kenapa kok ceritanya global supply chain ini kok bisa terjadi, atau rantai perekonomian global ini, ya karena tujuannya tentu ada upaya untuk membuat produk-produk ini menjadi masif ya, surplusnya masif. Dan hal tersebut, selain efisiensi dan surplus masif, hal tersebut bisa terjadi karena hiperkonektivitas. Nah, zaman dulu kalau misalkan kita dari Amerika mau ke Samudra Atlantik, itu mungkin makan waktu 2 bulan dengan kapal. Hari ini kita melihat hiperkonektivitas, makin banyak airport yang terhubung dengan banyak negara. Sekarang kita kalau misalkan mau pergi dari Amerika mau pergi ke negara-negara di Atlantik, mungkin hanya butuh waktu sekitar 5-6 jam. Ya, nah hal ini yang disebut sebagai hiperkonektivitas. Jadi konektivitas ini bukan hanya soal teknologi saja, tetapi juga terhubungan transportasi yang memungkinkan orang berpindah dengan sangat cepat dan dalam waktu yang singkat. Kemudian ada hal-hal yang nanti kita bahas soal globalisasi, yaitu ketidakberlanjutan. Bagaimana praktik-praktik di dalam perekonomian global ini tentu banyak yang melanggar etik, melanggar human rights, bahkan yang sangat parah adalah melanggar konsekuensi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan MNC atau multinational company pada aspek lingkungan, yang mana akan membahayakan komunitas-komunitas yang tinggal di daerah tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau saya mau tanya ke teman-teman ya, mungkin pertanyaan yang general dulu sebelum kita masuk ke pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Kalau menurut kalian, kira-kira globalisasi itu dari segi perekonomian ya, apakah dia cenderung untuk memberikan dampak yang positif atau malah negatif? In general ya. Positif, Pak. Kenapa Mbak Launa kok bilang positif? Karena dengan adanya globalisasi di bidang perekonomian itu, kayak batas negara itu sekarang udah diabaikan. Jadi kegiatan perekonomian itu jadi lebih mudah. Gitu. Oke, jadi lebih mudah ya. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat lain soal batas-batas zona Saya perekonomian? Mas, mau nambahin Mas. Oke, Mas Rumi silakan. Oke, kalau yang dari saya pandangi bahwa globalisasi, saya setuju dengan Mbak Launa tadi yang jawab ya, benar ya. Bahwa adanya globalisasi itu seperti membelurkan batas negara, di mana negara itu kayak dianggap bukan menjadi hal untuk hambatan dalam kita berekonomi dan hambatan untuk kita melakukan transaksi dan perdagangan. Karena pada nyatanya globalisasi itu justru membantu bagaimana aktor non-negara ataupun aktor negara yang bisa punya modal kita, itu bisa membantu berkembang dalam ekonomi politik internasional suatu negara tersebut. Aku coba ambil studi kasus dari AirAsia misalnya. AirAsia ini kan berawal dari pesawat kecil di Malaysia kan, di mana hanyalah low cost carrier yang kecil gitu loh. Tapi nyatanya sekarang AirAsia udah berkembang. Ada AirAsia Indonesia, ada AirAsia Jepang, ada AirAsia Filipina.
Nah, hal ini menyebabkan bagaimana AirAsia ini juga satu, membantu perekonomian negara Malaysia dan membantu perekonomian di negara-negara Asia Tenggara. Dua, AirAsia ini juga membantu bagaimana orang bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan masih banyak hal yang lain, sehingga saya sangat setuju bahwa nyatanya globalisasi memang menjadi fasilitas bagaimana ekonomi itu bisa berjalan dan sehingga bisa memberikan dampak pada ekonomi politik internasional. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rumi. Contohnya baik sekali ya dari AirAsia. Tapi kalau kita lihat misalkan dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang ini ya, soal hubungan globalisasi dan perekonomian ini muncul isu-isu baru yang mana isu ini terjadi di negara yang income-nya besar. Contohnya seperti di UK dan juga seperti di Amerika Serikat. Di UK terjadinya Brexit atau keluarnya referendum bagi warga Britania Raya untuk keluar dari European Union, itu salah satu isu besarnya adalah ternyata mungkin orang yang vote untuk keluar itu takut dengan globalisasi, takut dengan para immigrants, takut dengan para European citizens yang semakin taking their jobs ya, atau mengambil pekerjaan-pekerjaan mereka. Isu yang sama juga muncul di Amerika, isu nasionalisme kanan ya, yang mana sampai sekarang Donald Trump saya kira masih cukup kuat menjadi kandidat mungkin di Pilpres tahun 2020 ini, dan itu bikin dunia juga cukup terkejut. Ternyata globalisasi sekarang trennya justru bukan lagi pembahasan politik kiri atau kanan, tetapi pada soal apakah kita memilih untuk embrace globalization atau kita fear, atau kita takut dengan globalization. Mungkin teman-teman ada yang menanggapi isu terbaru ini. Gimana tuh? Ternyata justru sekarang negara-negara yang income-nya tinggi, yang malah dulu Britain sebagai negara yang saya kira banyak sekali negara yang dulu ditetangi oleh Britain, tapi sekarang malah mereka takut dengan globalisasi. Pun juga US ya, yang kemudian memberlakukan kebijakan perdagangan yang menciptakan trade war ya. Salah satunya untuk menghalangi trade yang berasal dari Tiongkok. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menanggapi nih. Kira-kira bagaimana gitu ya soal bagaimana globalisasi ini di 5 tahun terakhir ini malah menciptakan tren seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan dari globalization and trade, tadi silakan teman-teman menanggapi ya. Nah, kalau kita lihat dari data Gapminder ini, ya memang salah satu dampak dari kok kita di 2 minggu lalu belajar ya, ternyata orang yang hidup di garis kemiskinan ekstrim yang di bawah $2 tadi ternyata turun drastis sejak tahun 1800 ya. Yang sekarang itu kita lihat orang yang berada di level 1 itu semakin sedikit. Kalau kita lihat kurva di sini. Jadi extreme poverty sekarang di dunia hanya tinggal 11,3%. Nah, ini juga salah satunya juga karena globalisasi. Karena dengan membuka akses pada perdagangan, negara-negara yang mungkin dulu tidak ikut terlibat masuk dalam global supply chain, maka di sini kita bisa lihat banyak negara yang kemudian bisa berkontribusi dan menaikkan perekonomiannya. Itu paling enggak dari global trend ya, dari 2015 nih. Nah, kemudian tadi ada yang bahas soal leapfrogging. Nah, ini teman-teman saya tunjukkan sedikit bagaimana teman-teman nanti bisa membuat Gapminder dengan benar. Nanti kalau misalkan kita ujian nih. Nah, jadi tren kalian itu harus membentuk sebuah korelasi. Nah, korelasi itu seperti apa? Korelasi bisa yang sifatnya positif atau negatif. Kalau positif dia dari titik ini ke titik ini ya. Terlepas apakah dia itu flat atau miringnya tuh sangat seperti ini ya. Miringnya sangat kelihatan. Kalau miring banget itu berarti dia bisa dibilang strong correlation. Kalau dia bentuknya seperti ini mungkin ada korelasi tapi nggak strong. Nah, itu teman-teman bisa nanti ngecek lagi ya yang sudah dikirim di aula. Nah, ini kita bisa lihat dari adanya teknologi itu juga yang disebabkan karena globalisasi ya. Nah, ini kan fitur X ini kan menggambarkan variabel yang mempengaruhi dari
variabel yang mempengaruhi Y ya, income ya. Di sini bisa kita lihat bahwa semakin banyak orang yang menggunakan internet di banyak negara, yang mana kita lihat di sini ini per percentage ya, percentage of population. Indonesia masih di sekitar sini mungkin ya. Tetapi banyak juga masyarakat yang masih belum bisa mengakses internet. Itu bisa lihat bahwa orang yang negara yang hampir untuk bisa memperlihatkan persentase penggunaan internet lebih dari 50%, itu bisa kita lihat income-nya juga akan sangat naik. Nah, di sini bisa kita lihat ya pengaruh globalisasi ya. Global supply chain dari teknologi ini kan sekarang sangat penting sekali. Ya, dulu kalau kita lihat orang mau beli smartphone itu sangat mahal ya. Saya masih ingat zaman saya SMA dulu beli BlackBerry aja mungkin hanya satu kelas itu hanya nggak sampai 5 orang yang punya BlackBerry ya. Tapi sekarang orang dengan sangat gampang untuk beli smartphone ya, baik yang dari merek Tiongkok ataupun merek yang dari US. Bahkan yang merek dari US sekarang harganya juga cenderung turun ya. Dulu mungkin orang kalau mau beli, misalkan mau beli Apple, harus keluar kos sekitar 10 juta ke atas ya. Sekarang HP-HP Apple yang harganya mungkin model-model lama ya, dan model lama ini gak buruk-buruk amat gitu loh. Model-model lama yang ini sekarang bisa diakses dengan harga sekitar 2-3 juta. Ini karena salah satunya pengaruh dari global trade tadi. Karena tentu kalau misalkan kita melihat ada barang utama, kita melihat ada barang baru, barang substitut. Nah, barang substitut ini kalau kita lihat harganya ada perbedaan yang sangat jauh, mungkin orang nggak akan terpikir untuk mempertahankan membeli barang yang utama, tapi dia membeli substitut. Nah, substitut ini yang saya kira berhasil untuk dilakukan oleh Tiongkok ya, yang mana sekarang hampir dari semua industri teknologi ya, terutama gadget, laptop, HP, semuanya kita bisa dapatkan dengan harga yang lebih murah. Bahkan ini saya juga baru beli juga earphone ini ya, mau nyari seperti AirPods gitu harganya 3 juta. Tapi saya nemu yang kayak gini harganya cuma 200.000 aja. Jadi bisa dilihat ada leapfrogging ya, atau lompatan kata ini ya, leapfrogging, yang bisa lihat bahwa dengan persentase orang menggunakan internet itu akan meningkatkan perekonomian secara drastis. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Tadi mungkin contoh yang diberikan teman-teman ya, bahwa dengan HP kita bukan hanya bertukar informasi, tapi juga kita akan mendapatkan impact-impact yang lain. Contohnya misalkan orang kenal HP, maka mungkin dia akan tahu soal banking. Ya, dengan banking orang jadi bisa punya rekening. Ini jangan salah loh. Saya ketika dulu pertama kali lulus kuliah S1, saya pernah bekerja di sebuah organisasi non pemerintah ya, yang berfokus pada financial literasi. Jangan salah, ternyata orang bahkan di daerah Surabaya dan Sidoarjo sendiri masih banyak juga, terutama mereka-mereka yang tinggal di daerah kumuh belum punya tabungan sama sekali. Jadi bayangin, tahun 2015 ya, belum punya rekening tabungan. Jadi bisa bayangkan bagaimana mereka menyimpan uangnya. Kemudian kita kenal dengan payment system yang lebih efisien ya. Nah, itu terjadi misalkan di Zimbabwe. Zimbabwe itu kena krisis ya. Inflasinya sangat luar biasa. Inflasinya sangat meroket, bahkan uangnya itu bisa sampai uang kertas itu bisa sampai miliaran ya. Kalau teman-teman mungkin pernah membaca tentang Zimbabwe. Nah, di situ dikenalkan karena adanya HP, mereka jadi kenal yang namanya payment system yang lebih efisien. Jadi sekarang banyak transaksi yang dilakukan di negara-negara Afrika itu juga menggunakan payment system. Ya. Kemudian pastinya education, ya, dengan ada informasi kita akan menambah kapasitas kita dalam pendidikan. Kemudian dari sini, nah, globalisasi, ini ada kata-kata bagus dari Hans Rosling ya. The way globalization is occurring could be much better, but the worst thing is not being part of it. Jadi, hal yang buruk dari globalisasi itu bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa globalisasi justru menambah kesenjangan, itu ya karena mungkin orang yang masuk dalam kesenjangan itu belum menikmati globalisasi seperti yang kita nikmati sekarang. Dengan menikmati globalisasi, sekarang kita bisa tahu best market to sell ya. Kalau Anda mau dagang, Anda tinggal cari mana lapak yang mungkin itu lebih punya prospek untuk dagangan Anda. Anda mau beli sesuatu, Anda tinggal buka e-commerce, Anda lihat harga yang paling murah ya. Jadi di sini
yang kita lihat bukan hanya akses internet, tapi impact-impact dari internet itu yang bisa kita lihat itu akan meningkatkan perekonomian. Nah, apa saja ini contohnya di bawah ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin sekarang kira-kira apa saja penyebab dari global interdependence ya, atau ketergantungan global, apa sih yang membuat atau yang menyebabkan dramatic changes atau perubahan yang dramatis dari globalisasi. Ini saya punya 3 sebab. Ini teman-teman ada yang bisa menebak. Apa sih yang membuat sekarang impact-nya dari globalisasi ini yang akhirnya menimbulkan global supply chain? Anda mungkin bisa menyebarkan 1-2 faktornya. Nanti kita buka bersama-sama. Oke, ada yang mau nyoba? Mungkin yang belum berpartisipasi ya. Kira-kira apa aja sih prosesnya yang membuat global trade itu? Mungkin Mas Faiz bisa mencoba, Faiz Maulana. Permisi. Oh ya, Mas Febrian, silakan. Mungkin neoliberalisasi sih, Pak. Oke, kenapa kok neoliberalisasi, Mas? Karena ketika neoliberalisasi mulai tumbuh pada konstelasi global, itu secara tidak langsung juga menimbulkan interdependensi antar negara, khususnya terkait dengan mungkin perdagangan sekaligus juga moneter. Karena di situ kayak pasar itu mulai distimulasi oleh swasta perlahan, karena kembali lagi pada gagasannya, aduh aku lupa, yang invisible hand itu Pak, itu kembali lagi ke situ. Namun ketika neoliberalisasi pasar, pemerintah juga memberikan regulasi terkait batasan-batasan yang pada dasarnya juga memiliki asumsi bahwa neoliberalisasi merupakan secara tidak langsung mengurangi adanya keterbelakangan ekonomi, namun juga dapat memicu kapitalisme. Oke, terima kasih Mas Febrian ya, jawabannya bagus tadi. Karena penyebabnya liberalisasi, adanya invisible hand, tapi dalam skala global ya, yang menyebabkan terjadinya global supply chain. Mungkin ada yang lain? Di sini saya punya 3 penyebab ya, yang bisa nanti teman-teman diskusikan. Ada yang lain mungkin? Mungkin kita juga bisa diskusi juga soal istilah dari founding father kita ya, Bung Karno. Bung Karno itu kan punya konsep yang namanya berdikari, berdiri di bawah kaki sendiri. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, berdiri di bawah kaki sendiri itu kan ibarat kita mau menginginkan adanya supply yang cukup terkait makanan, ya kita supply sendiri. Kita mau menginginkan barang, ya kita produksi sendiri. Lalu teman-teman, konsep berdikari ini apakah masih relevan di era perdagangan global seperti sekarang? Oke, silakan. Mungkin yang lain nih. Mungkin Mas Hikmah mungkin mau coba. Mau jawab, Pak? Ya, silakan Mas Bes. Kalau berdikari mungkin kalau dihubungkan pada masa sekarang, mungkin kalau dianggap pandangan secara universal mungkin agak berat Pak ya, karena ketika kita sudah memasuki era globalisasi dan integrasi pasar pada saat ini, kalau kita berbicara tentang berdikari yang intinya kayak memenuhi kebutuhan negara secara mandiri itu mungkin agak susah, bahkan hampir tidak mungkin. Namun karena hal ini juga dipicu dengan kayak investasi, kemudian perdagangan juga, karena kita juga membutuhkan negara-negara lain untuk bisa bertransaksi dengan negara kita gitu. Tetapi ketika kita mengambil berdikari bahwa kita tidak
apa ya, kayak mengambil inisiasi buat substitusi itu mungkin masih bisa, namun juga beresiko. Karena ketika kita menciptakan sebuah produk substitusi, besar kemungkinan kalau misal kita berani seperti China mungkin bisa, tetapi itu juga membutuhkan waktu yang ya cukup lama dan juga perjuangan cukup besar juga untuk berdikari seperti China. Seperti itu, Pak. Oke, Yang saya bisa juga, memproduksi beberapa barang setelah gitu. Terima kasih Mas Febrian. Ini saya buka beberapa penyebab ya. Yang pertama itu karena tadi mungkin tadi kalau Mas Febrian bilang soal invisible hand, tetapi di sini saya menyebutkan yang agak spesifik. Banyak sekarang korporasi multinasional itu yang sudah masuk, bahkan sangat membuat para konsumennya itu sangat bergantung dengan mereka. Jadi karena mereka sudah masuk pada tataran global, mereka sudah berada di mana-mana, sudah terbentuk, maka dengan sendirinya multinational corporation ini punya power di sini untuk mengendalikan tren-tren yang ada di perdagangan masyarakat. Ya, misalkan multinational company yang sekarang tadi kita bahas ya beberapa ya, soal teknologi itu saya kira, soal transportasi itu saya kira masih belum banyak pemain-pemain dari seluruh negara dunia ya, terutama yang bisa menciptakan transportasi sendiri, yang bisa menciptakan teknologi sendiri. Maka multinational corporation ini menjadi sangat kuat sekali di berbagai negara dan bahkan sangat bergantung dengan konsumen, sangat bergantung dengan mereka. Kemudian yang kedua, nah ini karena adanya travel and shipping are getting cheaper and safer ya. Jadi seperti tadi ya, sekarang ini mungkin era di mana Anda mau beli apa-apa tuh jadi lebih gampang ya. Anda dengan bisa sangat efisien misalkan membeli sebuah barang, Anda bisa cari searching di banyak e-commerce saya kira sekarang banyak yang baru-baru ya. Anda bisa mendapatkan barang dengan mudah, tapi ada same time juga e-commerce ini tidak melihat jarak, tidak melihat lagi jarak, tidak melihat lagi mata uang ya. Mata uang yang sangat gampang untuk dikonversi, terutama kalau teman-teman sudah punya Visa Card atau Mastercard ya, yang itu bisa memungkinkan Anda untuk berdagang dengan toko-toko di luar sana. Bahkan sekarang tidak perlu kartu kredit lagi untuk menggunakan kartu yang bisa untuk transaksi luar negeri ya. Sekarang juga Anda melihat bagaimana kita mau beli misalkan di e-commerce terbesar dunia di Amazon, itu sangat mudah sekali dari barang-barang yang Anda bisa dapatkan ya. Anda juga bisa memesan sesuatu yang sifatnya berorder juga lebih gampang ya. Jadi apa sih sekarang yang bisa dicari ya, itu sangat mudah ya, karena itu juga sangat terhubung dengan travel and shipping yang getting cheaper dan getting safer ya. Kemudian yang terakhir pastinya karena tadi nggak mungkin juga mereka bisa masuk ke sini kalau tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Nah di sini kita melihat bahwa global trend itu pemerintah banyak yang mengurangi tarif ya, mengurangi regulasinya supaya international trade itu lebih bisa dimungkinkan atau disebut sebagai free trade. Nah, tapi konsep free trade ini berbeda dengan fair trade ya. Jadi kalau free trade adalah bebas, kalau fair trade itu adalah perdagangan yang fair. Nanti kita akan diskusikan perbedaannya. Jadi sekarang kita melihat ya, negara-negara siapa sih yang sebenarnya awalnya itu ingin mempelopori munculnya free trade? Tentu adalah negara-negara yang sudah berhasil terlebih dahulu ya. Negara-negara yang sudah berhasil terlebih dahulu itu saling memberikan masukan juga kepada negara-negara lain untuk bagaimana sekarang kita tiap-tiap negara di dunia itu lebih untuk mempermudah regulasi, mempermudah alur investasi misalkan, atau mempermudah alur terkait tenaga kerjaan. Nah, itu yang terjadi sekarang di Indonesia juga ya, yang mana kita sekarang sangat fokus sekali pada perdagangan international trade, sampai muncul isu-isu yang saya kira cukup kontroversial, misalkan isu-isu seperti Omnibus Law, itu kan salah satu impact dari global trade ya, yang kita lihat di sini banyak diprotes karena bukan karena free trade-nya, bukan karena ketidaksiapan kita, tapi lebih pada
pelindungan kerja yang saya kira menjadi cukup minim yang akan diterima oleh tenaga kerja kita nantinya. Nah, dari sini di dalam 30 tahun terakhir itu banyak juga terutama ini dari bukunya Joseph Stiglitz ya, Globalization and its Discontents, itu yang melihat bahwa ada sebuah tren dari IMF ya yang mempunyai moto ministering attached atau kesinambungan antar benang ya, yang membuat sekarang banyak negara mau untuk meminjam uang dari mereka ya, terutama negara-negara emerging market, agar mereka bisa mau untuk menurunkan tarifnya, menghilangkan beberapa regulasi ya, dan juga memprivatisasi beberapa aset-aset negara, misalkan seperti BUMN dan sebagainya ya. Jadi di sini juga kita melihat ada plus minusnya tentunya dari globalisasi ini. Nah, ini ada sebuah quote menarik dari Paul Krugman ya. Nah, ini adalah Bangladesh, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi banyak sekali aparel-aparel internasional, baju-baju Anda yang bermerek internasional itu dibuat di Bangladesh. Karena di sini Bangladesh ini adalah salah satu negara yang banyak sekali ketergantungan tenaga kerjanya pada aparel-aparel ini ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau lihat memang dari segi kondisi kerja mereka sangat memprihatinkan. Bahkan sampai ada kejadian di saya lupa di tahun 2015 atau 2013 waktu itu ya, ketika terjadi kecelakaan pada salah satu pabriknya, itu para tenaga kerjanya itu juga tidak mendapatkan pelindungan yang layak ataupun mendapatkan kompensasi yang layak. Tetapi Paul Krugman di sini melihat bahwa terlepas dari kondisi tersebut, tetapi negara Bangladesh sangat tergantung pada adanya industri seperti ini. Karena industri seperti ini adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menyerap banyak sekali tenaga kerja, ya, terutama tenaga kerja yang bersifat manual seperti ini, ya. Ini bisa kita lihat di Bangladesh, apparel industry is going to consist of what we would consider sweet shops, ya, or it won't exist at all. Jadi kalau disuruh milih, ya, pendapat Paul ini memperlihatkan bahwa orang Bangladesh tetap masih better off despite banyaknya kesenjangan yang terjadi, banyaknya pelindungan tenaga kerja yang kurang memuaskan, dan tentunya ini juga berdampak pada kesejahteraan mereka. Tapi mempunyai pekerjaan seperti ini itu dinilai bagi banyak sebagian kalangan tetap masih memberikan kontribusi daripada tidak ada sama sekali. Nah, ini Fredric Jameson juga mempunyai quote yang bagus ya. Kita sangat jauh sekali dari realita produksi dan pekerjaan, karena kita sekarang hidup dalam dunia yang artificial, ya, dan televised experience. Jadi kita sampai nggak tahu bahwa apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, apa yang kita makan itu juga berasal dari global supply chain yang mungkin kita nggak menyangka itu ternyata dari banyak sekali pemain-pemain ataupun negara-negara yang terlibat di dalamnya. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, mungkin saya mau bertanya nih, mungkin ke pertanyaan yang terkait perdagangan ataupun manufacturing yang berada di luar negara, ya. Misalkan tadi manufacturing aparel-aparel internasional yang itu masuk di banyak negara-negara yang income-nya menengah atau ke bawah. Nah, mungkin pendapat teman-teman, kenapa sih kok mungkin para MNC ini yang awalnya dari negara tertentu, mereka memutuskan untuk memindah produksinya ke negara lain? Kira-kira disebabkan karena apa? Mungkin Mas Ardian mungkin bisa menjawab. Ya, baik Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kenapa negara maju itu memindahkan kayak manufakturnya itu ke negara-negara berkembang, karena yang pertama dekat dengan resource, dekat dengan bahan baku, kemudian bahan baku untuk sumber daya alamnya kan tentu sangat banyak di negara berkembang. Kemudian sumber daya manusianya juga dapat dikatakan banyak dan lebih murah. Selain itu dekat dengan pasar pada negara-negara berkembang. Seperti itu, Pak. Oke.
Terima kasih, Mas. Nah, ini yang nggak kalah juga. Jadi salah satu komponen kenapa kok mereka memindahkan proses perakitan, proses produksi ke negara lain, karena salah satunya MNC yang sangat besar itu memiliki domestic consumption yang tinggi, ya, atau konsumsi dalam negeri yang jumlahnya saking besarnya, kalau mereka ingin memproduksi di negara mereka sendiri itu nggak cukup. Jadi salah satu yang terpikirkan bagi mereka selain tadi ya, selain bahan baku yang banyak di luar negeri, kemudian tenaga kerja lebih murah, dekat dengan sumber daya alam, itu ya karena pada dasarnya kalau Anda adalah seorang pengusaha, tetapi di satu sisi Anda melihat konsumsi dalam negeri Anda itu sangat tinggi, dan Anda nggak mungkin untuk memenuhi itu semua, maka salah satu caranya adalah dengan memindahkan produksi ke tempat lain. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, sejak tahun 60, former non-industrialized part of the world has been manufacturing not only for domestic customers but also primarily for foreign ones. Selain pasar domestik yang besar tadi, mereka juga dengan membuka pabrik ke negara lain, itu juga membuka market-market yang mungkin sebelumnya belum terbuka. Nah, di situ bisa kita pikirkan bahwa dengan semakin banyak market yang berada di luar negara mereka, itu juga semakin memungkinkan terjadinya profit yang berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Nah, itulah kenapa mereka memutuskan untuk memindahkan proses produksinya, bahkan sampai perakitannya sampai ke luar negeri. Walaupun secara asal ya, mereka berasal dari negara lain. Ya. Nah, ini pertanyaannya, tadi ke domestic market mungkin jadi sudah terjawab ya. Yang kedua, kenapa kok prosesnya adalah foreign market? Ada beberapa alasan. Ya. Yang pertama, alasannya adalah ini ya. Sekarang kalau kita lihat negara-negara yang mempunyai income yang tinggi, negara-negara yang mungkin kalau kata Hans Rowling masuk dalam level 3 dan 4, itu semakin educated, semakin kaya, mereka semakin educated. Dan semakin educated, itu juga mereka memiliki standar yang tinggi terhadap hukum. Nah, hukum yang seperti apa? Hukum-hukum yang tentu mengatur terkait kesejahteraan masyarakat. Hukum-hukum yang mengatur soal misalkan upah minimum kerja, kondisi minimal terkait keselamatan atau K3-nya, ya, kondisi keselamatan kerja. Kemudian juga ada banyak regulasi soal lingkungan, ya. Jadi misalkan kalau Anda tahu, ya, ada regulasi di Amerika sana yang mengatakan bahwa kalau misalkan produksi tadi itu melanggar sekian spek lingkungan, misalkan dari pabriknya itu menimbulkan emisi karbon CO2 cukup tinggi dan melebihi standar, maka produk tersebut akan langsung di-ban atau dilarang untuk didistribusikan ke masyarakat. Jadi regulasinya justru di negara yang income-nya tinggi itu membuat orang semakin educated dan regulasinya juga semakin ketat. Oleh karena itu mereka memutuskan kenapa daripada ribet di sini, kenapa nggak kita pindah aja ke negara lain yang mungkin mereka butuh pekerjaan, mereka juga bisa produksi lebih murah, dan tentu ini yang kadang-kadang disalahgunakan oleh banyak MNC, ya. Dan faktanya memang kenapa kok foreign market ini lebih potensial, karena hampir saat ini coba kalian pikir dari baik, hampir nggak ada manusia yang hidup hari ini yang hidup dan menggunakan tas-tas dengan menggunakan barang-barang yang hanya diproduksi dari negeri mereka sendiri. Nah, ini yang makanya saya tadi bilang soal mungkin wacana berdikari itu semakin lama akan semakin sulit dilakukan, ya, karena sekarang kontribusi dari setiap negara itu tentu punya peran yang sangat krusial dalam produksi apa yang menjadi spesialis dari mereka. Ini juga sering disebutkan oleh para ekonom klasik, ya, misalkan Adam Smith, mungkin teman-teman di pertemuan sebelumnya sudah bahas. Nah, Adam Smith ini kan punya argumen bahwa kalau kita ingin mau untuk sustain dalam sebuah perdagangan atau lanjut dalam sebuah perdagangan, maka kita harus punya yang namanya spesialisasi. Dan negara-negara sekarang sudah terkotak-kotakan spesialisasinya. Misalkan ada negara yang punya spesialisasi soal industri otomotif, ada negara yang spesialisasi soal teknologi, ada negara yang spesialisasinya soal agrikultur. Nah, di situ kita lihat bahwa negara-negara semakin menyadari spesialisasinya,
maka semakin mereka bisa untuk memilih apa yang sekiranya bagi mereka itu punya kelebihan dan bisa bermain di perdagangan global. Ya, itu tadi. Nah, ini kita lihat sekarang kalau dari Indonesia sendiri, international trade kita sekarang tidak lagi menyasar ke Asia. Tetapi Pak Presiden, menurut kebijakan terakhir ini saya melihat banyak investasi luar negeri bagi Indonesia itu yang diarahkan ke Afrika. Kenapa kok di Afrika? Ya karena di Afrika sekarang saya kira banyak potensi di sana, kulturnya yang hampir sama, baik dari kultur budaya seperti Madagaskar itu ya, kultur agama ya, yang mana di situ orang-orang itu sangat cocok dengan produk-produk di Indonesia. Jadi kalau Anda lihat, Anda mungkin bisa searching di selancar Anda, produk-produk ekonomi, produk ekonomi seperti Wings ya, seperti Indofood itu sangat laku keras di Afrika karena mungkin dari segi kultur sangat cocok dengan kita. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita memilih untuk investasi ke sana. Nah ini dia ya. Sekarang kita bahas soal condition of the workers yang menjadi salah satu titik dari terjadi globalisasi. Nah banyak kita lihat memang alasan banyak korporasi untuk pindah ke negara lain itu salah satunya karena regulasi nggak terlalu ketat, orangnya banyak juga sumber dayanya. Tetapi yang sering terjadi adalah agreement yang tidak fair dari korporasi yang akhirnya menimbulkan kondisi kesenjangan yang sangat tinggi. Nah, kesenjangan tinggi ini disebabkan karena misalkan pelanggaran terhadap hak pekerja, ya, yang melebihi office hour, ya. Coba bayangkan, jadi kita lihat contohnya di Bangladesh ya, di Vietnam, yang mereka mau kerja dari 12 jam, mungkin peraturannya nggak seketat di negara asal mereka sendiri, ya. Belum lagi tentang opresi, ya, eksploitasi anak, ya. Banyak juga child labor di dalam pekerja anak. Di Indonesia juga, saya kira masih banyak juga. Yang ini tentu justru semakin fleksibel perdagangan, justru semakin fleksibel yang perdagangan yang tidak melihat aspek-aspek kemanusiaan itu yang menjadi masalah dalam berjalannya globalisasi. Kemudian tuntutan untuk kenaikan kerja dan bimbingan sosial itu juga rendah, ya. Dan ini alasan utamanya ya, minta pabrik. Buruhnya murah, minimnya regulasi ya. Oke. Jadi memang selama ini banyak para akademisi yang mengkritisi memang globalisasi itu lebih memberikan impact itu pada wealthy countries daripada negara-negara dengan perekonomian yang lemah. Ya salah satunya ya kan disebutkan tadi, karena satu sisi free trade-nya dengan sangat gampang, produksi bisa menjadi sangat tinggi, tetapi tidak ada wacana untuk kemudian melindungi tenaga kerja, melindungi lingkungan, melindungi para pekerja anak dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjut ya. Nah ini sekarang kita bahas problem-problem terkait globalisasi dan terutama untuk pembangunan nih. Memang at the same time globalisasi itu menciptakan banyak sekali lapangan kerja, terutama di negara-negara dengan income. Saya nggak bilang developing nations ya. Saya bilang ini mengambil dari kalimatnya Stiglitz ya, yang kita lihat negara-negara yang income-nya masih berada di level 3 atau level 4. Memang mereka ini masih butuh banyak sekali lapangan kerja, terutama negara-negara ini ciri khasnya pada populasinya besar, ya. Tetapi di satu sisi terjadi globalisasi jadi belum semuanya terjadi, ya. Seringkali globalisasi itu meningkatkan jurang yang lebih luas antara yang mempunyai dan tidak mempunyai, ya, yang miskin dengan yang kaya. Tetapi kalau kita melihat, ya, di sini mungkin bukan globalisasinya yang menjadi core problem, tapi bagaimana sebenarnya sekarang kita itu yang salah dalam memanage globalisasi. Jadi bukan janji globalisasi yang menurut saya salah, tapi bagaimana kita sebenarnya kurang memiliki persiapan, kurang memiliki aturan yang tepat, kurang memiliki pertimbangan kebijakan sehingga kita salah manage globalisasi. Nah, ini ya, globalization itself is neither good
not bad. It has the power to do enormous good. If it allows the nations, it helps to develop. Jadi kalau memang ada sebuah kemauan bagi negara-negara yang sudah mungkin mempunyai income yang tinggi untuk membantu negara yang income-nya rendah, mungkin impact globalisasi bisa lebih positif. Nah, sekarang kita hubungkan globalisasi dengan freedom. Ini saya menghubungkan ya bahwa salah satu alasan kenapa globalisasi itu belum mencapai hal yang cukup baik bagi masyarakat di negara-negara miskin, ya salah satunya karena mungkin belum banyak masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam globalisasi, ya. Nah, ide dari globalisasi sendiri itu adalah ide yang saya kira bertolak belakang dengan para Marxis, ya, terutama mereka-mereka yang memiliki pandangan soal utopia kolektivis, ya, masyarakat yang kolektif. Justru globalisasi ini sangat powerful idenya ketika mereka menekankan pada bagaimana kita meningkatkan kebebasan, bagaimana kita meningkatkan independensi, bagaimana kita melihat individualisme itu cenderung untuk bisa membawa sebuah negara untuk bisa mengakses dan berpartisipasi lebih pada globalisasi. Yeah, maybe not all people, masalahnya, maybe not all people have the opportunity to enjoy the development freedom. Nah, ini saya mengambil argumen dari Amartya Sen, mungkin teman-teman juga pernah mendengar teori ini. Teori yang mengatakan bahwa manusia itu mungkin tidak akan bisa menikmati perkembangan dunia, menikmati perkembangan teknologi, perkembangan budaya, kalau dia tidak memiliki freedom. Nah, di sini Amartya Sen itu melihat freedom atau kebebasan itu sebagai means dan ends. Mungkin di sini ada yang pernah mendengar dan bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi adanya kebebasan itu kebebasan itu dianggap sebagai alat, tetapi kebebasan itu juga dianggap sebagai tujuan. Mungkin ada yang bisa menambahkan di sini. Coba mungkin saya tanya hal yang lebih simpel lah ya. Nah, kira-kira di sini adik-adik yang mengikuti perkuliahan ini kira-kira punya kebebasan apa? Jadi untuk mengetahui aspek kebebasan itu kita juga harus mengidentifikasi dalam diri kita, kira-kira kita punya akses kemana saja, kita punya kebebasan apa saja. Jadi kebebasan itu dianggap sebagai means dan juga dianggap sebagai end. Dia dianggap sebagai alat dan dia juga dianggap sebagai tujuan. Saya mungkin nanya ke ini deh. Mbak Citra bisa dengar saya nggak? Mbak Citra, halo? Mungkin yang lain ada yang bisa dengar saya dan bisa menanggapi. Pertanyaan saya cukup simpel ya. Kira-kira teman-teman di sini apa kebebasan yang mungkin teman-teman tengah nikmati saat ini? Nanti kita hubungkan ya, kebebasan sebagai means dan juga kebebasan sebagai ends. Mungkin Mbak Radiana bisa menanggapi.
Nah, itu ya, jadi freedom sebagai means juga sebagai end ya. Dengan kita dapat alat untuk mengakses sebuah kebebasan ya, mengakses kebebasan untuk dapat pendidikan, dapat kesehatan fasilitas yang lebih bagus, dapat mengakses air yang bersih, maka kita juga bisa mendapatkan ends-nya, kehidupan kita yang lebih berkualitas dan kehidupan kita yang lebih baik. Ya, ini konsep sebelum kita masuk lagi ke topik globalisasi ya. Terus, wealth atau kekayaan itu bukanlah sesuatu yang kita cari, tapi kita akan menggunakan kekayaan itu untuk sesuatu yang lain. Tadi ya, jadi tujuannya akhirnya itu bukan income, tetapi kebebasan untuk kita bisa mengakses fasilitas-fasilitas, mengakses layanan yang bisa membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Nah, untuk memaksimalkan dan juga mengoptimalisasikan kekayaan, maka kita membutuhkan kebebasan. Ya, what lies in the things that it allows to do. Without freedom, wealth could be meaningless. Ya, jadi bayangkan aja, misalkan sekarang Anda punya banyak income, tetapi Anda tidak bisa berdagang, Anda tidak bisa untuk melakukan komunikasi dengan yang lain, ya itu sama aja. Jadi without freedom, wealth could be meaningless. Ya. Kemudian development has to be more concerned with enhancing the lives we live and the freedoms we enjoy. Nah, tadi soal globalisasi, memang benar, globalisasi itu pasti secara overall dia akan meningkatkan income ya, pendapatan atau pertumbuhan dari sebuah negara. Tetapi yang menjadi masalah adalah belum berarti kondisi dari negara tersebut, masyarakatnya itu akan mendapatkan kebebasan, atau mereka masyarakatnya orang-orang yang tentu mendapatkan akses untuk menikmati terjadinya globalisasi ya. Nah, disitulah kita penting untuk memasukkan unsur kebebasan nih. Nah, apa sih yang membuat kita nggak bebas? Ada beberapa hal nih, misalkan kemiskinan ya. Kalau kita miskin pasti kita nggak bebas. Kemudian poor economic opportunities ya. Akses pada perekonomian, misalkan akses Anda untuk berdagang, akses Anda untuk mencari pekerjaan ya. Nah, kalau misalkan Anda hidup dalam sebuah lingkungan yang diskriminasi ya, diskriminatif, misalkan Anda nggak boleh bekerja karena Anda misalkan telah mempunyai anak. Nah, itu kan economic opportunities yang seringkali masih banyak diterapkan di banyak tempat ya. Jadi semakin inklusif sebuah peluang untuk melakukan aktivitas ekonomi, maka semakin sejahtera negara tersebut, semakin bebas negara tersebut. Kemudian major source of freedom yang lainnya adalah tirani dan juga negara-negara yang represif. Ini terjadi di negara-negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter ya, yang mana tidak memberikan kebebasan misalkan dalam pendapat, berdemokrasi ya, memberikan kebebasan terhadap media ya, itu yang membuat kita tidak memiliki banyak freedom. Nah, kalau kita nggak punya freedom, pastilah itu juga nggak bisa menikmati perubahan-perubahan seperti globalisasi ya. Intoleransi juga salah satu bentuk source of unfreedom. Kemudian lack of infrastructure ya. Jadi kalau kita nggak mendapatkan public goods seperti infrastruktur yang bagus seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, tentu kalau kita mempunyai income yang tinggi dan kita hidup di daerah, itu juga nggak bisa menikmati income tersebut karena nggak ada infrastrukturnya. Lack of social care ya. Tentu semua orang pasti butuh social care. Lepas kapan mereka butuhnya, tentu mereka harus memiliki sebuah social care ya. Terutama nanti ketika kita pensiun, ketika kita sakit ya, kita butuh yang namanya social care di situ. Nah, ini data yang saya ambil dari Dollar Street ya. Bahkan dengan kebebasan, impian setiap orang itu bisa sangat berbeda ya. Jadi ini adalah survei on the things I dream of having ya, yang dibagi berdasarkan 4 level income. Nah, orang yang miskin ya, apa sih yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan cukup sederhana, sepeda ya, seng untuk menutupi rumahnya yang mungkin terkena banjir. Nepal di sini menginginkan sebuah rumah. Nah, ini di negara-negara yang orang yang memiliki income yang tinggi, mereka menjawab
hal-hal yang mereka inginkan adalah mobil, alat musik, kemudian yang semakin tersier, keuntungan yang tidak lagi primer lagi, ya. Jadi semakin kita bebas, maka semakin berkembang pula keinginan kita untuk mencapai sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Oke, ini ada beberapa instrumen yang bisa membuat orang untuk menikmati kebebasan dan menikmati globalisasi. Mungkin teman-teman sekarang yang bisa menyebutkan ini maksudnya apa, kenapa kok instrumen ini merupakan salah satu instrumen untuk dengan kebebasan dan hubungannya apa dengan globalisasi. Nah, misalkan teman-teman bisa sebutkan salah satunya nih. Oke, silakan. Ya, mungkin siapa mau menanggapi ini?
saya sambil menunggu, saya mengerjakan yang lain dulu ya. Ini juga permintaan teman-teman sendiri kemarin yang soal survei perkuliahan PJJ yang tidak efektif, tidak interaktif gitu ya. Permisi, Mas. Ya, Mau nanya, silakan. transparency garantis ini maksudnya kayak gimana tuh, Mas? Ya, nanti mungkin Rumi bisa menjawab yang mungkin dimengerti dulu. Nanti saya terangkan satu-satu, makanya kita diskusi biar interaktif ya. Soalnya kalau yang saya nggak terlalu nangkep transparency garantis sih, jadi belum bisa jawab yang transparency, Mas. Cuman untuk protective security, saya coba ambil contoh paspor deh, Mas ya. Itu bisa nggak, Mas? Bisa, coba. Keunggulan paspor itu setiap negara kan emang punya keunggulan masing-masing. Kayak misal kita ada 136 bebas visa, nggak salah. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi lagi. Nah, tapi ada juga yang lain seperti Singapura yang bisa dianggap world's best paspor ever gitu loh. Jadi biar bisa pas ke negara manapun gitu. Nah, itu kan bagi kalangan-kalangan negara yang emang ekonominya belum berkembang, mereka kan susah mengatur seperti itu gitu loh. Jadi saya pernah baca di artikelnya Vice Indonesia bahwa nilai postkolonialisme di dunia itu sekarang masih ada gitu loh. Apalagi yang merajai tersebut hanyalah negara-negara yang emang yang masih satu Eurocentris, yang kedua masih yang menghegemoni ekonomi gitu loh. Layaknya US ataupun UK ataupun yang lain-lainnya. Nah, dari sini emang sejatinya globalisasi bisa, seperti yang saya omongkan tadi kan, bisa menyangkutkan ekonomi politik internasional dan bisa membantu adanya ekonomi negara-negara tanpa adanya batas-batas negara. Namun nyatanya masih banyak juga kok negara-negara yang kurang berkembang, negara-negara yang masih berkembang itu susah untuk mendapatkan paspor tersebut. Hal itu memang karena masih adanya pemikiran kolonialisme yang masih ada di sejatinya pada permasalahan diplomatik di paspor tersebut gitu loh. Jadi meskipun globalisasi emang nyatanya bisa membantu ini itu, tapi kalau nyatanya masih banyak negara-negara yang kurang berkembang masih bisa untuk study abroad atau ke abroad, itu juga susah. Mungkin karena emang pertimbangannya protective security, karena masih kurang percaya dengan hal ini, entah karena tingkat kriminalitas negara tersebut. Tapi nyatanya tidak semua orang memang pada dasarnya dilahirkan untuk sebagai kriminal kan. Nah, saya mengajak teman-teman sekalian kembali, kalau memang misalnya ini tuh masih ada gitu loh. Ini masih ada penindasan negara-negara yang memang masih berkembang, di mana mereka ingin mendapatkan globalisasi tersebut, yang mana bisa berdampak pada hubungan internasional maupun perpolitikan negara mereka sendiri. Jadi menurut saya, negara-negara yang memang kurang berkembang tersebut dalam masalah paspor itu masih kurang gitu, masih kayak menjadi hal minusnya globalisasi gitu. Mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman lain sih. Itu saja materi saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rumi. Nah, protective security ya, jadi kita bahas satu persatu ya. Protective security ini juga salah satu instrumen kebebasan. Kalau misalkan daerah itu nggak secure atau nggak aman, maka mungkin perdagangan atau aktivitas perekonomian atau aktivitas sosial di negara tersebut itu juga agak bisa dinikmati banyak orang. Saya ambil contoh misalkan begini,
security ini bukan hanya masalah keamanan ya, dalam arti keamanan soal kriminalitas atau keamanan soal terjadinya bencana ya. Tapi security ini juga bisa soal ketersediaan pangan ya. Saya ngambil contoh yang security soal keamanan di bidang kriminalitas dulu, terorisme ya. Nah, pada waktu 2 tahun yang lalu ya, di Surabaya itu kan terjadi bombing toh, ya. Yang mana kejadiannya itu berlangsung dalam waktu 1 minggu. Setelah bom gereja ada bom di kepolisian itu. Nah, di situ kita lihat bahwa walaupun aktivitas perekonomian masyarakat Surabaya pada saat kejadian bombing tersebut itu baik-baik saja, tetapi kalau mereka nggak merasa secure, mereka nggak punya kebebasan untuk beraktivitas di luar. Jadi saya masih ingat pada waktu itu ketika bombing itu hampir seluruh mall di Surabaya itu sepi pengunjung. Nah, di situ inilah yang harus diperhatikan dalam bagaimana orang bisa menikmati globalisasi. Salah satunya adalah security, ya. Sekarang misalkan, nah apakah sekarang masyarakat mengalami resesi ekonomi? Kan belum terjadi di masa pandemi ini. Tetapi karena masyarakat itu security-nya terancam, dalam arti security kesehatan ya, ketika mereka keluar mereka bisa terdampak oleh COVID-19, maka di sini mereka juga semakin tidak bisa untuk menikmati kebebasan, untuk dapat kebebasan yang lebih lagi. Kemudian soal transparansi garantis, ya. Nah, dengan adanya transparansi, maka kebebasan itu juga bisa digunakan sebaik mungkin oleh masyarakat. Contohnya sekarang, kalau misalkan ada transparansi yang menggaransi bahwa setiap warga negara itu bisa mendapatkan informasi soal jaminan sosial, mendapatkan informasi seputar layanan yang diberikan. Ini sekarang lagi ada produk baru soal kartu prakerja ya. Maka dengan adanya transparansi ini orang bisa menikmati public goods tadi, bisa menikmati public service. Dengan adanya transparansi, orang jadi punya ide tentang kebebasan baru yang itu bisa mereka manfaatkan. Dengan adanya transparansi, mereka juga bisa untuk membuka sebuah bisnis, ya, mengembangkan potensinya, ya, mengikuti berbagai macam pelatihan dan sebagainya. Nah, jadi kalau contohnya Mas Rumi tadi soal tadi contohnya soal paspor lah. Nah, paspor itu saya juga meyakini itu mungkin juga bisa masuk ke hal-hal yang lain, misalkan seperti economic opportunities. Sekarang memungkinkan nggak, misalkan kalau Anda tadi Mas Rumi menyebutkan Anda mau living abroad, studi abroad, ya, tetapi Anda di satu sisi mendapatkan diskriminasi soal terkait paspor ya, mungkin karena Anda masuk secara nggak legal atau masuk lewat jalur yang tidak resmi ya, maka di situ Anda juga otomatis nggak bisa menikmati ekonomi opportunities yang ada. Karena sekarang siapa sih perusahaan atau institusi yang memperkerjakan orang tanpa kita memberikan identitas, kan kayaknya nggak mungkin. Nah, sama juga dengan yang lain, misalkan political liberties, political freedom, ya. Dengan adanya kita bisa berekspresi, maka kita juga semakin menikmati globalisasi, ya. Tadi saya ngasih contoh soal bagaimana para pekerja yang di perusahaan garmen yang tidak mensyaratkan soal standar jam kerja, gaji yang layak, itu mereka dibatasi, mereka tidak bisa mempunyai freedom, ya, karena political freedom mereka terbatas, mereka nggak bisa untuk mengekspresikan pandangan politiknya. Nah, kalau mereka nggak bisa mengekspresikan pandangan politiknya, otomatis mereka juga nggak bisa menikmati globalisasi. Kan globalisasinya itu ketika ada perusahaan asing masuk. Oke, tadi kayak terputus nih ya. Ini kok saya tiba-tiba nggak bisa share screen ya. Harus disable attendee screening. Mbak Puput bisa dengar saya nggak?
mungkin saya terputus tadi. Jadi hostnya berpindah ke Mbak Puput. Mbak Puput bisa memberikan ada pertanyaan mungkin? Oke. Nah, kenapa kok tadi saya masukkan political liberties sebagai salah satu instrumen dalam masyarakat membuat gagasan dan juga mengekspresikan pandangan politiknya ya. Karena dengan diberikannya hak untuk berpolitik pada setiap masyarakat, maka di sini bisa menciptakan sebuah gelombang globalisasi, ya, gelombang global terkait bagaimana kita bisa untuk meningkatkan awareness, ya, awareness movement. Nah, awareness movement ini bisa dipengaruhi itu karena sifatnya global, maka dia bisa dipengaruhi oleh international communities, jadi orang-orang yang berada di luar. Katakanlah misalkan ada sebuah negara yang mungkin kondisi para pekerjanya itu tidak manusiawi ya, pekerjaannya tidak melindungi mereka sangat rentan untuk dipecat ya, tidak ada upah minimum dan kerjanya tidak teratur. Maka di sini ada bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh international communities. Salah satunya adalah membangun awareness. Nah, untuk membangun awareness tadi, itu juga masuk di instrumen political tadi ya, soal political opportunities dan social opportunities. Ya. Dengan allowing people untuk participate dalam kegiatan ekonomi dan politik, maka mereka juga yang awalnya globalisasi tadi menciptakan banyak lapangan kerja, maka mereka juga bisa untuk berpartisipasi dalam untuk hak yang bisa mereka dapatkan. Nah, according to Stiglitz ya, aturan-aturan terkait globalisasi itu harus ditulis ulang dengan lebih fair ya, dan mereka juga harus untuk merefleksikan kebutuhan dasar terkait kehidupan yang layak, terkait keadilan sosial, yang mana ini cukup rentan untuk didapatkan oleh masyarakat yang hidup di negara dengan pendapatan rendah. Ya. Nah, kenapa kok tadi globalisasi kan soal ini? Ada sebuah lingkaran setan dalam hal produksi, ya. Memang globalisasi tadi akan menciptakan semuanya dengan lebih efisien. Mereka bisa memproduksi barang dengan lebih efisien. Mereka juga bisa memproduksi barang dengan lebih murah. Tapi ada dampaknya. Dampaknya misalkan seperti kalau MNC bisa menciptakan barang dengan lebih efisien, lebih murah, maka semakin banyak orang beli. Nah, semakin banyak orang beli, maka semakin besar demand, ya. Semakin barang itu laku, maka demand-nya akan semakin naik. Nah, kalau demand-nya itu sampai tidak bisa dipenuhi oleh para pembuat barang atau produksi, ya, maka increasing demand ini akan meminta ya agar produksi bisa tetap dilakukan dengan lebih efisien, misalkan untuk membuka cabang pabrik di tempat yang lain. Nah, karena kejadian tidak bisa memenuhi produksi, maka MNC membuka lapangan yang lain ya sebagai pabrik yang di sini digunakan misalkan untuk penanaman. Kemudian kalau kita membuka akses produksi yang lain, maka juga menimbulkan emisi karbon ya, dan juga adanya ekstraksi sumber daya alam. Nah, tentu semakin banyak lahan produksi yang kita gunakan, itu akan menimbulkan dampak-dampak lingkungan, dampak-dampak seperti perubahan iklim ya. Kemudian lahan-lahan yang digunakan itu bahkan melebihi hutan lindung ya, belum lagi isu-isu soal plastik. Jadi ada potensi juga dari globalisasi. Salah satu argumen yang terkuat terkait orang-orang yang mengkritisi globalisasi adalah dampak global yang tidak hanya kepada lapangan kerja, tapi juga pada lingkungan yang ini akan mengancam keselamatan hidup dari komunitas-komunitas yang tinggal di sana. Nah, good things or bad things, globalisasi tadi itu juga harus melihat dua arah ya. Kita bisa melihat bahwa di sini
efisiensi itu juga dapat diartikan sebagai produktivitas yang naik ya, dan produktivitas yang semakin tinggi itu akan menghancurkan lingkungan ya, karena kita menggunakan banyak resources, terutama resources dalam soal air, soal listrik ya, ada batu bara atau bahan bakar fosil lainnya ya. Growth, at least so far, has been dependent upon sustainable use of the planet resources ya. Ini salah satu argumen dari para environmentalis yang memiliki concern pada impact globalisasi soal bagaimana pertumbuhan bisnis, pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pada penggunaan sumber daya planet yang tidak sustainable ya. Di sifatnya short-sighted ya. Selama ini bumi sudah hidup kurang lebih jutaan tahun ya, tapi dalam waktu beberapa abad yang singkat ini dengan impactnya globalisasi itu terjadi sebuah ekstraksi besar-besaran dari sumber daya manusia, sumber daya alam kita, sehingga yang terjadi menimbulkan dampak-dampak yang destruktif bagi lingkungan. Ya, alhasil kalau tadi dari sisi lapangan kerja globalisasi tidak mengatur bagaimana masyarakat itu mendapatkan hak perlindungan kerja yang layak, upah yang layak, jam kerja yang layak, maka di satu sisi dia semakin memperlebar kesenjangan, tetapi kalau dia sampai menimbulkan kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah tersebut, maka dia juga mengancam seluruh komunitas yang ada, bukan hanya para pekerja, tetapi juga orang-orang yang di sana. Ya, but the problem was not with globalization itself, but with the way we manage it. Ya. Jadi globalisasi itu memang ada dampak yang impactful ya, yang positif, tapi kalau kita tidak memanage dengan baik, kalau kita dengan gampangnya menurunkan tarif, dengan gampangnya untuk membuat regulasi supaya investasi bisa masuk tanpa adanya pertimbangan perlindungan tenaga kerja kita, tanpa adanya pertimbangan terkait lingkungan kita, maka bisa jadi globalisasi tadi malah menimbulkan dampak yang tidak baik, dan cenderung negatif kepada masyarakat kita. Nah, ini salah satu data yang saya himpun, ada korelasi positif juga. Jadi kita bisa melihat di sini dampak globalisasi ya. Nah, the next challenge dari globalisasi itu bukan hanya soal bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin yang tertinggal, tetapi at the same time keeping the planet livable. Ya, karena ada tren dari negara yang telah menghasilkan pendapatan yang tinggi, tetapi at the same time mereka juga menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih besar, ya. Jadi negara-negara mana yang menghasilkan emisi karbon dioksida yang besar itu adalah negara-negara yang relatif mendapatkan income yang tinggi, dan ini harus kita waspadai bersama. Nah, ini contoh salah satu pemenang Nobel Prize juga, Muhammad Yunus, dia punya ide soal ini ya, mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Dia punya ide soal bagaimana dia menciptakan sistem mikrokredit ya, microbank. Jadi inovasinya adalah dia menciptakan sebuah bank yang sangat ramah terhadap orang miskin, yang aksesnya tidak berbelit-belit, tetapi di sini bunganya kecil ya, dan itu bisa menciptakan banyak orang-orang miskin yang selama ini mungkin belum mendapatkan impact dari globalisasi. Dengan begitu mereka bisa berpartisipasi pada kegiatan perekonomian ya, karena menurut beliau poor people are the world's greatest entrepreneurs, karena supaya mereka bisa survive, maka mereka bisa harus maksimalkan peluang-peluang yang ada untuk menciptakan kondisi pendapatan yang stabil. Nah, kemudian isu yang terakhir ini soal isu sekarang ini era globalisasi bukan hanya soal trade, tapi juga pada soal isu-isu terkait xenofobia dan juga nasionalisme. Jadi seakan-akan konsep globalisasi dan juga nasionalisme ini semakin lama semakin dipolarisasi ya. Apakah Anda ini lebih condong untuk mendukung bangsa Anda, atau Anda merupakan bagian dari masyarakat global? Nah, itu yang sekarang sedang terjadi di negara-negara pendapatan tinggi. Dengan terjadinya Brexit dan juga terpilihnya Presiden Trump, sangat mungkin juga untuk kembali terpilih di periode kedua Trump ya, di pemilihan Presiden US. Sekarang kontemporer politik itu terkait globalisasi bukan hanya soal
antara ideologi kanan dan kiri ya, bukan hanya ideologi soal sosialisme lawan liberalisme, tapi juga terkait apakah kita adalah orang-orang yang memeluk globalisasi atau kita termasuk orang-orang yang takut dengan adanya globalisasi. Nah, isu-isu terkait penentangan dan ketakutan terhadap globalisasi ini adalah isu-isu yang masuk dari beberapa kejadian, misalkan seperti imigrasi dan juga soal kedaulatan, ya. Nah, misalkan kita melihat di Brexit, misalkan ya, di Brexit ini kita melihat ada suatu fenomena yang menarik. Jadi di Brexit ini ketika referendum tahun 2016 lalu ya, ternyata justru daerah yang vote untuk keluar dari European Union itu adalah daerah-daerah yang imigrannya sedikit. Itu sangat menarik sekali ya. Jadi kayak misalkan di daerah seperti London ya, di Inggris itu justru mereka memilih vote untuk keluar, memilih vote untuk bertahan dari European Union dengan daerah-daerah pedesaan yang tidak banyak imigrannya. Nah itu justru orang-orang yang banyak menjadi target dari propaganda keluarnya UK dari European Union. Ini fenomena yang cukup menarik sekali karena justru daerah-daerah yang sifatnya banyak imigran telah menikmati masyarakat global, menikmati kultur masyarakat internasional, itu justru yang memilih bertahan, sedangkan mereka-mereka yang tinggal di daerah yang memilih untuk keluar. Kemudian dari US juga saya kira sama, juga trennya juga di Indonesia ya. Cuma trennya di Indonesia ini bukan hanya soal nasionalisme, tapi juga soal identitas ya, terutama soal agama, soal suku, yang tentu isu terkait globalisasi juga menimbulkan percikan-percikan rasisme yang baru. Oke, jadi untuk kita yang mempunyai visi yang menciptakan dunia lebih bebas, dunia lebih terbuka dan masyarakat yang toleran, kita butuh sebuah visi baru. Visi yang mana kita ingin menciptakan kondisi globalisasi yang lebih toleran, globalisasi yang lebih inklusif, yang tidak meninggalkan seorang pun di belakang. Ya. Maka di sini kita harus melihat masih terjadinya banyak negara-negara yang tadi ya saya sebutkan mungkin memilih untuk keluar dari European Union, memilih Presiden Trump adalah orang-orang yang mungkin merasa tidak mendapatkan manfaat dari globalisasi. Padahal globalisasi di sini kalau sejatinya kita melihat dari sisi yang positif, globalisasi sebenarnya membentuk sebuah interdependensi yang mana di sini interdependensi antar bangsa dan negara tadi itu bisa menciptakan kondisi masyarakat global, negara dunia yang lebih sering untuk berkooperasi dan mendorong adanya perdamaian di dunia. Tetapi mungkin selama ini globalisasi yang cenderung terjadi itu adalah globalisasi yang saya kira ada permasalahan-permasalahan terkait perekonomian, misalkan migrasi dari orang-orang yang berimigrasi yang tidak mempunyai skill yang layak ya, sehingga orang yang low skill immigrants ini adalah orang-orang yang mungkin dibayar rendah. Kalau semakin imigran yang datang itu juga memang secara ekonomi sangat masuk akal bagi mereka untuk mengalami sebuah pressure dari kenaikan house price ya, atau kenaikan rumah. Nah, justru yang tadi ada sempat disinggung juga sama teman kalian, harusnya memang agenda globalisasi itu tidak dikendalikan oleh kaum neoliberal dan juga kaum elit saja. Tapi kita juga harus melihat prospek lain yang lebih inklusif supaya masyarakat di dunia saling terhubung menjadi global citizen dan juga mereka bisa saling membantu untuk untuk menciptakan kondisi yang lebih inklusif dan memberikan impact globalisasi untuk semua. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa untuk menghindar dari xenofobia dan juga tren nasionalisme yang berlebihan yang justru malah mencegah globalisasi? Yang pertama, ide pertama adalah kita memberikan civic education ya, lifelong civic participation. Yang kini kita bisa untuk menjadi agen dari perekonomian global ya, kalau kita bisa menjelaskan adanya ketidakmengertian soal gap antara persepsi dan realitas terkait globalisasi.
Nah, tadi 2 minggu yang lalu saya memberikan Gapminder kepada kalian, tujuannya bukan hanya kalian untuk merekognisi setiap progres bangunan yang kita sudah ciptakan di dunia, tetapi di situ teman-teman bisa untuk mempromot bahwa sesungguhnya Gapminder itu kan sebuah platform yang menghubungkan terkait globalisasi juga, ya. Karena setiap negara saling berdagang, setiap negara saling bertukar resource-nya, saling berpartisipasi pada perekonomian sehingga angka kemiskinan bisa turun, ya. Masyarakat yang masuk dalam kategori extreme poverty itu juga semakin berkurang, dan akses terhadap kesehatan itu juga semakin lebih baik. Jadi justru dengan gambaran materi 2 minggu lalu itu teman-teman bisa melihat bahwa kita mungkin selama ini cenderung untuk berpikir terlalu negatif terkait perubahan global. Padahal kalau kita melihat trennya justru everything has progress, ya, has progress a lot sejak beberapa abad yang lalu, ya. Kemudian untuk menciptakan kondisi globalisasi yang memungkinkan kita untuk meningkatkan inklusivitas, kita bisa meningkatkan interaksi antar komunitas yang beragam atau diverse communities, ya. Jadi kita menciptakan forum-forum, misalkan forum antar bangsa, ya. Saya kira di mahasiswa itu juga cukup banyak dilakukan, forum antar umat beragama, ya, supaya hal tersebut bisa saling memberikan persepsi bahwa sebenarnya terlepas dari cultural mix yang terjadi karena globalisasi, kita sebenarnya mendapatkan banyak sekali benefit di dalamnya, ya. Kemudian juga terkait tadi soal imigran, bahwa kita juga yang penting sebenarnya solusi dari globalisasi adalah public goods tetap tersedia. Jadi kalaupun kita sudah memasuki di mana kita tinggal di sebuah kota yang besar, tinggal di sebuah masyarakat yang sangat beragam, yang terpenting sebenarnya dicari itu adalah kesejahteraan. Salah satunya adalah public goods, ya, terutama soal pendidikan, soal kesehatan. Jadi kalau public goods tersedia, public goods masih tersedia di publik dan bisa diakses secara inklusif oleh banyak orang, saya kira pengaruh globalisasi itu bisa berdampak lebih positif daripada sebelumnya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita mengatasi problem globalisasi itu adalah menciptakan kondisi perpolitikan yang lebih sehat, kondisi perpolitikan yang lebih bertanggung jawab. Nah, sekarang saya kira tren di seluruh dunia itu kita sekarang mengalami kondisi perpolitikan global yang cenderung menekankan pada hate speech, ya, pada hoax, misinformation, sehingga terjadi polarisasi dalam masyarakat. Misalkan sekarang polarisasinya kemarin soal pilpres, ya, ada Jokowi Prabowo, ada Donald Trump dengan Hillary Clinton, Brexit dengan Brexit, ya. Nah, di situ kita bisa tekankan juga bahwa sebenarnya permasalahan ini bukan hanya soal dua kubu, tetapi kita melihat permasalahan dengan lebih mendalam dan juga kita melihat permasalahan itu lebih kompleks, ya. Jadi kita berusaha untuk berkomunikasi, ya, karena tidak progres dalam pembangunan itu bukanlah yang bersifat hitam putih, ya, tapi kita bisa berpolitik dengan lebih responsibel, tidak mengundang sara, tidak menyinggung umat lain atau suku lain, ya. Tapi justru impact dari adanya polarisasi tadi justru setelah pemilu pun itu juga akan menghancurkan sistem tatanan yang ada di masyarakat. Maka dari itu adalah kopi yang bisa dilakukan dalam globalisasi, ya. Ini adalah referensi yang bisa saya berikan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari adik-adik. Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada mungkin kita sudah dulu, ya. Ini karena terputus, saya nggak tahu recordingnya apakah terputus atau dia terpisah, ya. Cuma mudah-mudahan recordingnya tetap jadi satu. Kalau begitu mungkin saya akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih aktif lagi. Dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.